Eh, oke teman-teman. Eh, Teman-teman mohon diperhatikan soalnya. eh, di sini pembahasan kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang, ya, perusahaan yang bergerak di bidang distributor, ya, distributor eh, gas LPG non subsidi. Jadi gas LPG 12 kilo. Jadi kalau teman-teman pernah lihat itu ada yang truk LPG 12 kilo, ya. Jadi ada yang jual yang 5 kilo juga. Nah, teman-teman, perhatikan soalnya. Ya, di sini kita ada neracanya. Tadi Kak Ruli sudah share ke teman-teman. Neraca per 31 Desember 2023. Nah, berikut neraca awal kita. Teman-teman perhatikan, ya. Oke. Silau mertuaci remang. Oke. Oke. Nah, teman-teman perhatikan saldo awal yang eh, saya kirimkan di grup, ya. Ini saldo awal kita, saldo awal neracanya. Ada saldo awal kas, bank, ya. Ada piutang, ya, persediaan, ya, persediaan barang, piutang karyawan, ya. Kemudian ada aset tetapnya. Kemudian untuk kewajiban yang ada utang PPh 23, PPN. Kemudian di sini ada modal modal dasar, ya, modal di setor. Kemudian laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, saldo di sini teman-teman perhatikan ketika kita melakukan pencatatan akuntansi untuk perusahaan yang sudah berdiri, ya, maka kita harus memasukkan saldo awalnya terlebih dahulu, ya. Mana tahu teman-teman di sini ada yang bekerja, ya, bekerja di bidang akuntansi, yang sudah bekerja di perusahaan. Nah, eh, katakan perusahaan teman-teman sudah mulai, ya, sudah beroperasi semenjak tahun 2023 misalnya, ya. Jika sudah beroperasi tahun 2023, otomatis ada saldo neraca kita, ya, ada neraca kita per 31 Desember 2023. Maka di aplikasinya kita mencatatkan di sini, ya, di master, ya teman-teman, ya. Di master kita masukkan saldo awalnya, ya. Saldo awal sesuai neraca kita di sini. Ya, teman-teman perhatikan, ya, saldo di sini, ya, saldo kas, ya, saldo kas kantor, ya, saldo banknya kita pindahkan ke sini, teman-teman, ya. Kita pindahkan ke sini saldonya, perhatikan, ya. Kasnya 121, piutang 6.640. Kemudian ada persediaan barang dagangan 16.550. Ada piutang lain 6.500. Kemudian untuk aset, ya, ada aset berupa tanah 200 juta, ada aset berupa bangunan 300 juta, kemudian ada inventaris, ya, ada inventaris 41.600. Kemudian ada kendaraan operasional 280 juta. Kemudian di bawah ini adalah akumulasi penyusutan sampai dengan per 31 Desember 2023. Bangunan 30, ya. Kemudian akumulasi penyusutan inventaris kantornya 15 juta. Akumulasi penyusutan kendaraannya 70 juta. Kemudian berikutnya ada saldo utang PPh 23, ya, 123 juta. Kemudian ada utang PPN 1.250. Kemudian ada uh, modal 750 juta. Kemudian ada dividen. Sementara untuk
laba ruginya ya. Karena kita memulai pencatatan akuntansinya dari awal tahun, otomatis di sini laporan ya data laba ruginya ini kosong ya. Jadi yang kita masukkan hanya saldo neracanya saja. Nah, teman-teman, mohon diperhatikan saldo neraca tadi ada khusus untuk saldo piutang dan stok. Teman-teman perhatikan ini saldo piutang dan stoknya ya. Di sini per 31 Desember ada saldo piutang Pangkalan Mulia Jaya sebesar 5.040.000. Nah, kemudian ada saldo Pangkalan Bahagia sebesar 1.600.000. Total saldonya adalah 6.640.000. Nilai ini harus sama dengan neraca. Teman-teman perhatikan. Nah, neraca kita ada saldo piutang senilai Rp6.640.000. Nah, harus sesuai dengan lampirannya. Nah, ini lampiran piutangnya per 31 Desember. Kemudian untuk stok barang ya, kita ada stok barang ya. Yang pertama BRG 001. Ini gas LPG yang ini ya. Totalnya juga harus sama dengan saldo di persediaan kita. Kita cek. Nah, saldo persediaan kita Rp16.550.000. Jadi saldo ini sudah sama. Nah, kemudian teman-teman mohon diperhatikan sekarang kita menggunakan dua aplikasi rancangan Excel Pro Accounting. Yang pertama itu ada sistem untuk GL-nya ataupun General Ledger-nya. Kemudian ada sistem untuk inventory-nya. Jadi kita ada dua untuk GL-nya sama inventory. Jadi itu Kak Roli sudah kirimkan di grup ya. Kak Roli sudah kirimkan di grup. Mari kita perhatikan stoknya. Nah, stoknya teman-teman mohon diperhatikan teman-teman. Stoknya ini mungkin stoknya salah, masih salah Kak Roli ya. Kita ganti nilai stoknya ya sesuai dengan laporannya ya. Di sini teman-teman perhatikan harga satuan untuk BRG 001 adalah 160.000. Nah, di sini 160.000. Kemudian saldo stok untuk BRG ini 002 ya yang di bawah ya. Yang 002 ya itu ya ini sama ya. BRG 002 ya, 002 nilainya ya, harga perolehannya adalah Rp75.000. Oke, kita masukkan. Nah, totalnya 15 juta 050 sama 16 juta, sorry, saldonya 80 dan 50 tabung ya. Tolong diperbaiki ya teman-teman ya. Stok awalnya yang 12 itu 80 dan yang di bawahnya itu adalah 50. Jadi totalnya stok awal kita ngisinya di master ya. Ngisinya di master 80 kemudian 50. Mohon diperhatikan disesuaikan dengan ininya dengan aplikasi yang Kak Roli kirim. Tapi nanti di akhir juga Kak Roli akan kirimkan aplikasinya lagi setelah kita isi. Oke. Jadi nilai ini harus sesuai dengan nilai yang ada di neraca. Ya, nilai di neraca nih persediaan barang kita 16.550 ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bekerja di perusahaan dagang, artinya teman-teman harus mengecek uh, nilai persediaannya di tahun sebelumnya, ya. Kemudian nilai piutangnya, ya, piutangnya berapa, rinciannya,
siapa saja gitu ya. Ya, jadi kita ada gunakan dua aplikasi di sini ya. Aplikasi kartu stok barang ya. Aplikasi kartu stok barang nih kita tutup dulu ya. Ya, aplikasi stok barang dan aplikasi GL-nya. Ini aplikasi GL-nya. Oke. Kemudian teman-teman perhatikan untuk master 2. Master 2 ini untuk pengisian piutang awalnya tadi ya. Nah, piutang awalnya tadi ada piutang Pangkalan Mulia Jaya 5.040 ya, untuk pengisian detailnya tadi 5.040 dan Pangkalan Bahagia 1.600. Nah, ini dulu yang kita aturkan di awal. Pertama, kita masukkan saldo akun tahun sebelumnya, kita masukkan detail masing-masing akun untuk persediaan detailnya berapa, detail piutangnya berapa. Nah, kalau ada utang juga tentu kita harus mencatat detail utangnya. Utangnya ke siapa saja, kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke. Kemarin itu kan case-nya berbeda. Jadi memang Kak Ruli buat dalam case akuntansi yang berbeda-beda supaya teman-teman uh, ya dapat pemahaman lebih akuntansinya gitu ya. Oke, kita masuk di soal. Perhatikan soal, teman-teman. Perhatikan soal. Di sini ada soal ya. Ini deskripsi ya. Deskripsi, deskripsi ya, ataupun keterangan transaksi ya. Ya, oke. Taruh insert satu seperti ini. Nah, ini transaksi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke. Oke. Untuk kartu stoknya mungkin Kak Roli kirim ulang aja. Sementara mana tahu ada yang pengen langsung mencoba ya. Kalau tadi stoknya di sini aja diperhatikan. Masternya yang harus dirubah. Tadi kalau Kak Roli rubah harga satuannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di soal pertama. Teman-teman perhatikan soal di tanggal 1 Januari ya. Kita masukkan tanggalnya. Perhatikan soalnya. Soal di tanggal 1 ini penebusan gas refill 12 kilo ya. Penebusan di sini maksudnya ini teman-teman kalau memang di bidang gas dan SPBU itu memang sering agen-agen itu menggunakan kata-kata penebusan ya. Penebusan itu sama dengan pemesanan ya, kita pesan ya. Kita pesan dulu gitu ya. Nah, di sini pada saat kita pesan di tanggal 1 ya, kita pesan yang gas LPG 12 kilo ini sebanyak 216 tabung ya. Harga per tabungnya itu adalah Rp160.000 sebelum PPN. Nah, kita catat transaksinya ya. Kak Roli langsung buatkan 3 baris. Kenapa 3 baris? Teman-teman yang ngerti akuntansi pasti sudah tahu kenapa Kak Ruli buat 3 baris. Karena ada PPN-nya ya, ada PPN-nya di sini ya. Ya, ada PPN-nya. Oke. Nah, oke, tanggalnya kita isi semua. Di sini penebusan ya. Sorry ya, ini PPN-nya nanti detail pada saat kita beli ya. Sorry. Ini di sini disebut penebusan ini kita masih mencatat sebagai uang muka ya. Uang muka penjualan. Artinya kita melakukan pemesanan barang terlebih dahulu. Ya, di sini nilainya 34.560.000.
kalau teman-teman yang bekerja di agen LPG, ini studi ini hampir sama dengan kasus yang sebenarnya ya. Nah, nilai uang kita berarti yang kita bayarkan adalah eh 37 juta ya. Eh 37.361.000 rupiah, 600 rupiah ya. Teman-teman perhatikan, di sini disebutkan kita mencatat sebagai uang muka. Nah, ini eh, saya isi dulu nilainya ya. Ini ya. Nah, di sini disebutkan kita masih melakukan penebusan. Penebusan ini maksudnya pemesanan ya. Kebetulan bahasanya Kak Ruli samakan dengan kejadian di lapangan. Nah, di sini berarti uang muka pembelian. Lawannya, teman-teman, di sini kita penebusannya itu, pemesannya itu melalui bank ya. Ini kita menggunakan cash bank mandiri. Jadi jurnalnya seperti ini ya. Di sini kita belum mengakui adanya persediaan. Kita masih melakukan pemesanan. Nah, lanjut soal berikutnya. Ya, ini pertama ya. Ya, penjualan gas LPG 12 kg ke Pangkalan Mulia Jaya. Nah, di sini disebutkan pembayarannya secara kredit ya masih di tanggal 1. Kak Roli buat ininya 3 baris juga ya. Nah, tanggalnya masih tanggal yang sama. Teman-teman mohon diperhatikan, di sini kita melakukan pembayarannya disebutkannya di sini Pangkalan Mulia Jaya ini adalah nama customer kita. Dia melakukan pembelian itu secara kredit. Berarti di sini akun pertamanya adalah piutang usaha. Ya, kemudian berikutnya penjualan ya. Baru akun berikutnya adalah PPN ya. Karena di sini disebutkan kita perusahaannya sudah PKP juga ya, berarti ada PPN-nya ya, PPN keluaran. Oke, kita masukkan nilainya. Nilai penjualan kita harganya Rp168.000 ya, sama dengan Rp168.000 dikali berapa tadi? 50 ya. Dikali 50, sorry ini sebanyak 50 tabung ya. Ini mohon perhatikan ini salah ketik Kak Rolinya. Tabung ya. 50 tabung ya, seperti itu ya. Oke. Oke, berarti 50 kali 168. 50 kali 168. Jumlahnya 8.400.000. Kemudian PPN-nya 11% ya. Berarti 924.000. Kemudian berarti piutangnya adalah piutangnya segini. Nah, di sini teman-teman perhatikan di aplikasinya ini. Di sini kita bisa mengisikan nama customer di posisi akun piutangnya. Di sini kita isikan nama customernya piutang Mulia Jaya ya, piutang Mulia Jaya. Oke. Nah, kalau teman-teman kita mau ngecek piutangnya, di sini kita bisa cek piutang Mulia Jaya. Di sini ada saldo awal piutang Mulia Jaya 5.040.000. Kemudian penjualan di tanggal 1 9.324. Saldo piutangnya adalah 14.364.000. Oke, next kita lanjut soal kedua. Di soal kedua ini kita melakukan penjualan gas LPG lagi yang 12 kilo ya, ke Pangkalan Amanah, jumlahnya 20 tabung ya. Jadi jurnalnya ini sama, tapi di sini keterangannya apa tadi ya? Nah, di sini pembayarannya cash teman-teman ya.
pembayarannya cash ya. Posisinya ya di sini tanggalnya sama. Jurnalnya berarti di sini teman-teman, jurnalnya di sini yang berubah itu hanya yang piutangnya karena penjualannya cash berarti di sini tidak dijelaskan secara spesifik ya menggunakan akun apa. Tapi di sini Kak Roli menggunakan akun kas kantor ya karena disebutkan di sini cash, nggak disebutkan di sini banknya apa ya. Kak Roli pilih akunnya menggunakan akun kas kantor ya. Oke, untuk nilainya ya. Nilainya berarti 20 tabung ya. 20 tabung. Sorry, ada yang ketinggalan. Nah, teman-teman, Kak Ruli tadi lupa. Karena ini perusahaan dagang ya, karena ini perusahaan dagang, mohon diperhatikan. Ini Kak Roli kopikan ke sini ya. Ini Kak Roli hapus. Oke. Karena ini perusahaan dagang, di jurnal tanggal 1 ini kita harus mencatat HPP-nya. Ini kodenya GL ya. GL001 ya. Nah, di tanggal 1 ini karena kita menjual karena studi kasusnya perusahaan dagang, kita harus tahu berapa nilai HPP dari barang yang kita jual. Nah, kita di sini menggunakan aplikasi kartu stoknya tadi, teman-teman ya. Kita gunakan aplikasi kartu stoknya, langsung Kak Roli kopikan ya. Di sini Kak Roli sesuaikan dengan kartu stok. Ini GL 001 langsung Kak Roli kopikan ke aplikasi kartu stoknya ya. Nah, kita aplikasi stok ini transaksi ya teman-teman, bukan jurnal umum ya. Ini transaksi. Oke. Kita masukkan di tanggal 1 ya. Kita masukkan. Nah, di aplikasi kartu stoknya ini teman-teman perhatikan. Nah, di sini penjualannya ini kita catat nomor bukti, nomor tanggal, bukti transaksi, nama barang, jual, beli, kemudian IDR jual, IDR beli. Jadi formatnya yang Kak Ruli siapkan seperti ini. Berarti di sini kita masukkan yang kita jual tuh yang gas LPG 12 kilo. Nah, di sini kita jual sebanyak 50 kilo, 50 tabung ya, sorry ya, ini mesti lupa rubah, tabung ya. Harganya, nilainya kita masukin di sini, nilai jualnya 50 dikali, matikan suara orang. Mohon di mute suaranya, Kak. Di mute dulu suaranya, ya. Di mute dulu suaranya, Kakak. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di tanggal 1 ini, ya. Ini kita jual gas refill 12 kilo, nilainya quantity jualnya 50, harga IDR jualnya 8.400.000. Jadi kalau kita lihat di kartu stoknya, teman-teman perhatikan kartu stoknya di sini, kartu stoknya ya. Oke. Di kartu stoknya ini langsung ada perhitungan HPP-nya ya, nilai barang yang kita jual ya, nilainya 8 juta rupiah. Nah, ini yang langsung kita masukkan ke jurnal di sini ya, di jurnal di sini kita masukkan HPP-nya, HPP yang kita jual tadi nilainya 8 juta rupiah. Nah, di sini jurnalnya teman-teman langsung Kak Roli buat, kopikan di sini, ini HPP-nya ya. HPP GL 001 ya. Harga pokok penjualan invoice 001. Jurnalnya di sini adalah harga pokok penjualan ya, akun yang ini ya teman-teman perhatikan. Kemudian lawannya persediaan ya. Nilainya 8 juta rupiah.
Nah, di sini kita baru bisa melihat laporan laba ruginya. Berarti laporan laba ruginya udah ada. Kita jual 8 juta, 8 ton 8 juta 400. Harga modal kita 8 juta, laba kotor kita adalah 400.000 rupiah. Oke, next di tanggal berikutnya, baru penjualan tanggal berikutnya yang ini. Tadi kita jual berapa tadi? 20 tabung ya, harganya 168 sama dengan 20 tabung dikali 168.000. Kemudian ada PPN juga kali 11%. Kemudian berarti jumlah kas yang kita terima itu adalah 3.729.500. Di sini teman-teman kalau seandainya kita mengisi nama customer boleh juga ya. Di sini nama customernya Pangkalan Amanah ya. Tapi karena dia cash, kita harus ngisi tiga-tiganya seperti ini. Jadi di aplikasi Kak Rol ini kalau dia cash, kita harus isi tiga-tiganya sehingga kita, kalau kita lihat di buku besar pembantunya Pangkalan Manah tadi langsung pembayaran. Ini jual, piutangnya langsung dibayar, jadi langsung habis ya. Itu kalau cash ya. Oke, next di tanggal berikutnya. Oh, bukan, HPP-nya lagi teman-teman ya. Ini GL 002 ya. Kita masukkan HPP-nya. Berarti di sini jurnalnya sama ya. Ini GL harga pokok ataupun harga modal GL 002 ya. Akunnya di sini sama. Coba kita hitung HPP-nya teman-teman. Kita masukkan ke aplikasi kartu stok kita di sini, masukkan ke transaksi. Nah, barangnya masih sama. Yang kita jual tuh 20 ya. Harga nominal jualnya adalah 20 kali 168. Kita coba lihat HPP-nya. Nah, HPP-nya 3.200.000 ya. HPP ini dari mana teman-teman? Harga modal dikali quantity ya. Harga modal dikali quantity. Lalu masukkan HPP-nya. Oke, ini harga pokoknya ya. Jadi di sini otomatis persediaannya kan juga kalau kita lihat di buku besarnya, persediaan barang kita nilainya totalnya itu 5.340.000 ya. Jadi di sini Kak Roli langsung kopikan aja ya. Kak Roli langsung kopikan untuk yang kedua. Oh, ini sorry, ini Kak Roli ganti bukan tabung ya. Nah, ini ya. Jadi total ini yang 3 kilo tadi ya. Sorry, 3 kilo lagi. 12 kilo, yang ini 12 kilo ya. Roli lupa-lupa ini yang 5 LPG 5 kg. Oke, kita jumlahkan stok kita, berarti jumlah stok kita itu adalah 3.750.000 ditambah dengan 1.600.000. Nah, stok kita totalnya itu 5.350.000. Kita lihat di GL-nya. Nah, 5.350.000 ya. Itu harus sama dengan nilai yang ada di kartu stok kita. Sasa. Oke, teman-teman, sebentar tarik napas dulu. Eh, Agak ada plannya sedikit lagi ya. Kebetulan Kak Roli memang bulan ini terlalu capek kayaknya ya. Jadi setelan waktunya kurang pas ini sebetulnya. Oke, eh, oke, lanjut next soal berikutnya. Soal berikutnya, teman-teman mohon diperhatikan. Ini berarti sudah oke. Oke. Soal berikutnya, ya ini berarti GL 002. Soal berikutnya,
diterima pelunasan piutang dari Pangkalan Mulia Jaya ya. Jadi di sini kita catat langsung 2 baris kalau dibuat. Nah, di sini ada disebutkan nomor invoice-nya ya. Di sini di soal juga kalau disebutkan saldo awalnya itu dia ada invoice ya, dia ada nomor invoice-nya. Hmm, oh di master 2-nya di sini. Kalau ada buatkan nomor invoice-nya yang Mulia Jaya itu ini tanggal fakturnya ini ya. Oke, jadi kita masukkan berarti disebutkan di sini via kas kantor pembayarannya. Berarti kas kantor ya. Lawannya piutang ya. Kas pada piutang ya teman-teman ya. Nah, di sini kita pilih nama pangkalannya Mulia Jaya. Oke, kita lihat pelunasannya di sini faktur yang 025 ya, berarti yang saldo awal yang ini. Yang ini ya, 5.040.000 piutangnya. Kak Roli langsung kopikan ya nilainya. Oke. Mari kita cek laporan piutangnya. Ini boleh kita buat buktinya ya. TR aja ya. Oh, atau bank terima kas KM boleh juga. Kas masuk gitu ya. Tanggal 1/01/24/01. Misalnya gini ya. Oke, kita lihat buku besar Pangkalan Mulia Jaya tadi. Nah, teman-teman bisa lihat ini piutang awal ya sudah dilunaskan. Ini saldo piutangnya adalah pembelian yang tanggal 1 ya. Oke, next. Oke, soalnya cukup banyak. Kak Roli targetkan harus selesai ya. Ada 30 transaksi, yuk. Cukup banyak transaksinya ya. Oke, next. Di sini pengambilan gas LPG 12 kilo disebutkan penebusan yang tanggal 1. Ini transaksi tanggal 2. Ini disebutkan yang penebusan yang tanggal 1 ini. Yang kita beli yang ini ya. Nah, ketika di sini teman-teman tadi kan awalnya uang muka. Pas di tanggal 2 kita baru menerima barang yang kita pesan tadi. Jadi di sini diterima invoice katanya ya. Kita buat aja invoice-nya misalnya BL beli ya BL 02012401 misalnya nomor invoice-nya seperti ini. Kak Roli buat 3 baris. Kenapa Kak Roli buat 3 baris? Sesuai soal di awal itu, pas kita pesan itu ada PPN-nya teman-teman ya. Ada PPN-nya. Oke. Berarti di sini jurnalnya adalah persediaan. Kemudian PPN masukan ya. PPN masukan. Baru terakhir uang muka pembelian ya. Kenapa uang muka? Karena ini sebelumnya kita pesan ya. Oke, sebelumnya kita pesan. Berarti saldo uang mukanya yang kita kredit adalah 37.361 ya. Yang kita kredit saldo uang mukanya. Kemudian nilai barangnya adalah tadi nilainya 160.000 ya kalau nggak salah ya harganya. Dikali 216 tabung. Baru PPN-nya ini kali 11%. Pas? Beda? 38 loh kok jadi beda. Sebentar. PPN-nya ini salah nih Kak Rolis. Maaf, PPN-nya salah. 160.000 dikali 216 ya. Kali 216 ya. Kali kemudian PPN-nya kali 11%. Nah, salah ketik Kak Rolinya 3.800.01 ya. 3 juta, 2 juta ini 3 juta teman-teman ya. Salah ketik soal ya. Nah, berarti jumlahnya adalah
38 juta. Oke, berarti uang mukanya kita kreditkan adalah 38 juta. Baru kita masukkan PPN-nya. Ya, 160 kali 216 tambah PPN. Nah, ini jurnalnya di atas sudah balance keterangannya. Ini teman-teman kan pencatatan di akuntansinya. Kemudian orang stok ya yang menerima melakukan pencatatan stoknya ya. Pas penerimaan dicatat di transaksi di sini dicatat penerimaannya gas LPG 12 kilo, nama barangnya kita beli ya, masuk ya teman-teman ya. Masuk posisinya di sini 216 tabung, kemudian harganya adalah 160.000. Seperti ini ya. Oke, nanti kalau kita lihat kartu stoknya teman-teman. Nah, ada barang kita masuk 216 tabung. Jadi barang persediaan gas 12 kg kita ya itu 226 tabung ya. Oke, next soal berikutnya ya. Oke. Soal berikutnya, diterima pelunasan piutang dari Pangkalan Bahagia ya. Nah, ini jurnalnya berarti sama. Ini Kak Roli buat kodenya KM ya, kas masuk. Tapi ini tanggal 2 ya. Oke, kita kecilkan sedikit, lebih kecil lagi ya. Oke. Nah, jurnalnya berarti kas pada piutang ya. Tapi ini disebutkan via Bank Mandiri teman-teman pembayarannya. Berarti kita pilih Bank Mandiri. Oke, baru kita lihat piutang awalnya tadi itu adalah 1.600.000. Berarti yang dilunaskan adalah 1.600.000 rupiah ya. Seperti ini. Nah, di sini akunnya berarti kita boleh tambahkan nama relasinya Pangkalan Bahagia. Oke. Kita lihat piutangnya teman-teman, piutang Bahagia. Nah, udah lunas ya piutangnya. Oke, piutangnya sudah lunas. Oke, next. Soal berikutnya. Oke, sudah berapa soal? 6 soal. Soal berikutnya, penjualan gas LPG 12 kilo ke Pangkalan Bahagia sejumlah 20 tabung, harganya 168.000. Kemudian kita juga jual yang 50 kilo, yang 50 tabung, yang 50, yang 5 kilo ya, itu sebanyak 30 tabung. Jadi kita jumlahkan dulu di sini, kita hitung teman-teman. Di sini yang 12 kilo ya, yang LPG 12 kg ya, kemudian LPG 5 kg. Di sini 20 tabung ya. 20 tabung yang 12, yang 5 tabungnya adalah 30. Kemudian harganya yang 20 168.000, yang 30 yang 5 kilo ya itu harganya adalah 81.000. Oke, Kak Roli coba kalikan. Nah, nilainya segini. Kemudian dari sini PPN-nya ada PPN ya. Ada PPN 11% kali 11%. Nah, total jualnya adalah ini sama ini. Berarti ini nilai piutangnya, teman-teman ya. Nah, nilai penjualannya adalah nilai penjualannya ini, PPN-nya ini. Nah, kita langsung masukkan totalnya. Di sini
dibayar tunai via Bank Mandiri. Kita masukkan soalnya. 3 baris juga teman-teman ya. Nilai penjualannya langsung kita gabung di sini. Berarti uh, jurnalnya adalah uh, cash tapi ya. Jurnalnya adalah penjualan, PPN keluaran, kemudian kas Bank Mandiri. Nah, kita lihat jumlahnya. Kak Roli udah hitung jumlahnya. Di sini jumlah penjualannya 5.980 ya. 5.980. Baru PPN-nya 11% ya. 11% ya. Totalnya 64.20.900. Nah, kas yang kita terima adalah DPP ditambah PPN ya 6.049.900. Nah, kalau di sini kita kalau mencatat pangkalannya, pangkalan bahagia ya, wajib diisi tiga-tiganya karena dia dia pembayarannya cash ya. Oke. Coba kita cek buku besarnya ini JL 003. Coba teman-teman kita cek penjualannya, buku besar ya, kita cek buku besar ininya, pangkalan bahagia tadi ya. Nah, teman-teman perhatikan penjualan pangkalan bahagia, kita isi semua ya ini, jadinya saldonya habis ya, karena dia cash. Oke. Kemudian sekarang kita catat harga pokoknya teman-teman ya. Berarti jurnal kedua adalah kita catat harga pokok penjualannya ya. Kita catat harga pokoknya ya di sini ya. Harga pokok penjualan yang 003 tanggal 2. Nah, coba kita hitung harga pokoknya teman-teman. Nah, di sini kita kopikan langsung ke aplikasi kartu stoknya. Kita mau hitung ya di sini. Langsung di sini Kak Roli kopikan ya. Yang pertama yang 12 kilo, yang kedua yang 5 kilo. Yang di sini kita jual 30 tabung. Yang 5 kilonya kita jual berapa tadi? 30 tabung. Ya. Perhatikan ya soalnya yang 12 kilo adalah 20 tabung dan yang 3 kilo adalah uh, ya, yang 3 kilonya adalah uh, ya 50 ya. Sorry, yang yang 12 kilonya 20 dan yang 5 kilonya 30 tabung. Di sini kalau nilai uangnya ini kali 168, kemudian yang ini dikali 181.000. Oke. Nah, untuk melihat harga pokok penjualan tadi itu kita bisa melihatnya di kartu stok. Kalau aplikasi pun dia dihitungnya dari kartu stok, teman-teman ya. Kita lihat yang ini yang untuk 12 tabung, yang 12 kilo 3.200.000 dan untuk yang 5 kilo adalah yang ini. Ini kurang eh, lebar kolomnya yang ini. Kita lebarkan. Nah, sorry, salah buat quantity. Oke, Kak Roli ganti ya. Ini sepertinya ada yang bug tadi ya. Kak Roli ganti ya. Kak Roli ganti. Ini sepertinya ada yang bug ini. Salah ini ya. Ini yang LPG 5 kg ya. Kita ganti di sini LPG 5 kg. Nah, di sini harga pokoknya adalah
2.250.000. Jadi kalau kita tambahkan berarti yang ini 3.200.000 ditambah dengan harga modal ya teman-teman ya. 5450 berarti ya. 5450 berarti harga pokok kita ya untuk penjualan ini. Oke. Oke. Nanti boleh bertanya di akhir ya teman-teman ya. Oke. Next soal berikutnya ya. Mengisi BBM truk senilai 300.000 rupiah menggunakan kas kantor ya. Mengisi BBM truk di sini berarti akunnya BBM truk ya, BBM kendaraan lawannya kas kantor, nilainya 300.000. Oke. Kemudian soal berikutnya ya, kita udah sampai sini. Udah berapa transaksi? Baru 8 transaksi ya. Membayar insentif sortir dan kernet senilai 150.000 menggunakan kas kantor ya. Di sini sama menggunakan kas kantor. Akunnya di sini disebutkan insentif sopir ya. Ya, ya. Oke, insentif sopir. Ada nggak akunnya di sini? Nah, ini akunnya terpisah nih memang. Ada insentif sopir dan kernet. Nilainya 150.000 rupiah. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Oke, next. Soalnya mungkin kita potong ya bagusnya. 9 ya. Oke, lanjut. Penebusan lagi ya, uang muka lagi. Tanggal 3 ini ya, kita catat tanggal 3 ini. Ini sama dengan tanggal 1 ya. Sama dengan transaksinya seperti ini ya. Cuman kuantitinya yang beda. Di sini ya kita beli yang 5 kilo 100 tabung harganya 75.000 ya plus PPN. Berarti nilainya nilai dari transaksi ini berarti sama dengan berarti nilainya ya nilainya oke, nilai transaksinya 100 dikali 75.000 ditambah PPN kali 11%, 825 ya. Berarti nilainya adalah 8.032.500 ya. Ini dicatat juga sebagai uang muka ya. Oke, uang muka pembelian pada kas ya. Next soal berikutnya. Menerima piutang dari Pangkalan Mulia Jaya atas faktur GL001 via Bank Mandiri. Nah, di sini kita menerima piutang, berarti akunnya adalah Bank Mandiri, lawannya piutang usaha. Bisa, Re, agak itu suruh ya, Rehan mungkin. Ya, di sini pilih Pangkalan Mulia Jaya. Ya, ini Pangkalan Mulia Jaya, dia membayar GL001. Kita cek piutangnya. Mulia Jaya. Nah, Mulia Jaya ini berarti yang dibayar itu yang penjualan tanggal 1 senilai 9.324 ya. Di jurnalnya seperti ini. Nah, oke. Next soal berikutnya. Soal berikutnya, penjualan gas LPG 12 kilo ke pangkalan toko murah Rejeki sebanyak 206 tabung ya. Dibayar cash ya. Perhatikan soalnya dibayar cash ya.
Kita masukkan. Ya, ini ada PPN-nya juga, berarti eh ada nggak yang penjualan kita tadi cash? Kak Ruli kopikan aja yang penjualan kita cash tadi. Nah, ini penjualan cash kita. Dibayarnya via bank, dibayar cash. Dibayar cash tapi transfer bank, maksudnya di bank, melalui bank maksudnya pembayarannya ya. Nah, di sini tokonya murah, toko murah Jaya ya. Oke, kita masukkan nilainya. Penjualannya adalah 206 tabung dikali 168.000. Ini juga eh, angka satunya ketinggalan ini ya. Oke, oke, kita kali ini kali 11% ya, tambah ini. Oke, 34 juta nilainya ya, nilai transaksinya. Oke, ini kurang angkanya satu teman-teman, 168. Teman-teman perhatikan soal sebelumnya, modal kita itu 160.000. Oke, kemudian kita catat HPP-nya teman-teman, jurnalnya sama, harga pokok penjualan ya, lawannya persediaan ya. Ini berarti penjualan GL 004 berarti ya. Nah, ini berarti HPP GL 004. Kita lihat teman-teman, kita hitung harga pokoknya. Kak Roli langsung masukkan ke aplikasi kartu stoknya. Penjualan gas 12 kilo, kita jual 206 tabung ya. 206, pas salah hitung tadi? Sebentar. 206 ya, sama dengan 206 dikali 168. 34.608. Oke, benar. Kita lihat harga pokoknya, teman-teman. Kita lihat harga pokoknya ya. Karena perusahaan dagang ya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan harga pokoknya 160.000 ya. eh, Dikali 206 tabung. Jadi 32.960 rupiah ya. Harga pokoknya ini. Oke, next tanggal berikutnya ya. Kita kalau nggak selesai berarti penjualannya nanti Kak Roli cukupkan, teman-teman tinggal dilanjutkan ya. Nanti cukup ya, sebetulnya jurnalnya nggak usah banyak, sampai jam 9 nanti kita bahas. Oke. Kemudian di sini yang tanggal 4 pengambilan gas LPG 5 kilo di SPBE diterima impos pembelian. Jadi maksudnya yang penebusan tanggal 3 tadi kita ambil di tanggal 4. Di sini invoice-nya itu kita catatnya di tanggal 4. Di sini baru kita catat sama dengan pengambilan yang 12 kilo tadi jurnalnya teman-teman. Berarti jurnalnya adalah uang muka penjualan ya. Kita kreditkan. Kita lihat, Kak Roli lihat jurnal di atas saja. Nah, jurnalnya ini ya, jurnalnya ini untuk nilainya uang muka penjualannya yang mana tadi? Nah, yang ini bukan, sorry. Yang ini ya, penebusan ya, uang muka. Uang mukanya di kredit ya. Kemudian nilai barang kita yang masuk adalah tadi 100 ya. 100 dikali 75.000 ya. Kali 11%. Sama? Oke, udah sama. 8 juta 325. Oke. Kemudian teman-teman kita masukkan kartu stoknya ya. Kita bawa barang, pasti barangnya masuk, kita catat di aplikasi kartu stok barang kita. Ya, masuk ya, posisi masuk. Tadi jumlahnya 100, harga belinya adalah 100 dikali 75.000. Oke, kita lihat kartu stoknya.
Nah, ini ada kartu stok, ada barang masuk. Ya, jadi barang kita jadi 120 tabung. Oke, next. Soal berikutnya. Menerima tagihan, ya, menerima tagihan jasa transportir ke PT Pertamina. Tagihan jasa transportir ke PT Pertamina senilai 6 juta plus PPN 11% ya. Jadi di sini teman-teman ada soal jasanya sedikit. Jadi kita tagih tagihan disebut di sini tagihan berarti piutang. Di sini berarti piutang. Kemudian pendapatan jasa transportir, kemudian ada PPN-nya. Ini persis sebetulnya kalau teman-teman yang bekerja persis soalnya dengan kejadian yang sebenarnya ya. Baru PPN keluaran. Di sini tagihan kita 6 juta, baru PPN-nya 11%, berarti piutangnya adalah 6 juta 650. Oke. Kalau kita catat di sini kita tambah piutang kita. Jadi Pertamina ini kita ada beli, kita juga ada tagih untuk ke mereka atas transportir ya. PT Pertamina. Oke. Oke, nah kita lanjutkan soal berikutnya. Pengisian BBM 150.000 ya. Ini berarti jurnalnya sama dengan di atas. Kas di debit, BBM ya, biaya BBM di debit 150.000. Oke, next. Mana soalnya tadi? Nah, soalnya penjualannya udah mau habis ini. Berarti udah kita kerjakan 15 soal. Wah, masih masih setengahnya lagi ya. Nanti tidak usah sampai selesai ya, teman-teman ya, soalnya ini. Karena soalnya sama, nanti teman-teman bisa melanjutkan. Intinya kita nanti sampai jam 9 ya. Oke, soal berikutnya kita jual gas LPG eh 35 kilo sebanyak 50 tabung, harganya 81.000 ke pangkalan amanah secara cash via bank ya, via transfer. Oke, jadi jurnalnya di sini ini cash ya teman-teman ya. Berarti ingat kalau cash berarti di sini bank, karena disebutnya via bank berarti bank, baru penjualan, kemudian PPN keluaran ya. PPN keluaran. Oke. Nah, kita masukkan nilainya sama dengan 50 tabung dikali 81.000, PPN-nya 11%, seperti ini. Kemudian kita masukkan HPP-nya teman-teman ya, HPP jualnya. Sorry. Oke, kita masukkan HPP-nya. Nah, harga pokoknya tadi teman-teman, teman-teman nggak usah repot untuk ngitungnya. Kita punya aplikasi kartu stoknya. Ya, kita tinggal masukkan di sini. Yang 5 kilo tadi ya, kita jual 50 tabung. Posisi di sini. Nilai penjualannya 50 kali 81.000. Ya, oke. Nah, kita lihat APP-nya. Harga modalnya adalah 3750 ya. 3.750.000. Ini yang kita catat di sini.
Nah, ini ya sudah. Oke, ada penjualan lagi sekali lagi. Kita catat lagi. Untuk yang lanjutnya, teman-teman bisa latihan di rumah ya. Karena soalnya sama. Ini masih penjualan yang sama, tapi jumlahnya 70. Berarti transaksinya di sini sama ya. Cuman nilainya yang 70, nilainya beda ya. Nilainya yang beda sama dengan 70 dikali 81.000. PPN-nya 11%. Berarti kasnya kita masuk. Nah, kita masukkan lagi HPP-nya ya. Kita lihat dari aplikasi kartu stoknya 70 tabung ya. Gas LPG 5 kilo, 70 tabung. Nilai jualnya sama dengan 81.000 kali 70. Nah, harga pokoknya jadi habis barang kita ya 5.520.000 ya. Kita masukkan di sini. Nah, soalnya Kak Roli bahas sampai di sini untuk penjualan dan pembeliannya. Kemudian yang lain soalnya sama. Ya, ini oke. Kemudian Kak Roli bahas yang ini, yang tanggal 26, penerimaan tagihan jasa transportir dari Pertamina dipotong PPh 23. Jadi ini tanggal 13 ya. Kita tadi tagih transportir ke PT Pertamina, nah transaksinya yang ini ya, kita terima di tanggal 13. Berarti jurnalnya adalah bank, via bank ya. Kemudian piutang, kemudian berikutnya ada piutangnya di sini, berikutnya ada kredit pajak PPh pasal 23 ya. Nah, di sini jurnalnya teman-teman kita lihat piutangnya tadi berapa. Piutangnya 6.060, berarti ini piutangnya kita kredit ya. Kita isi namanya Pertamina. Nah, di sini eh, PPh 23-nya adalah 2% dikali 6 juta. Tagihan kita tadi 6 juta pokoknya. Berarti yang kita terima adalah 6650 kurang 120. Oke, kita lihat piutangnya. Berarti ini juga kalau dimasukin ya. Penjualannya tadi sampai ke sini. Oh, sampai ke sini. Nah, penjualannya ada beberapa lagi. Teman-teman silakan lanjutkan nanti isi di rumah ya. Ini teman-teman untuk melanjutkan pembelajaran bagi teman-teman ya. Ini lanjutkan nanti di rumah ya. Ya, yang lain sebetulnya udah Kak Rudi contohkan, biaya gaji ini juga udah contohkan di perusahaan jasa, pembayaran rekening listrik juga udah Kak Rudi contohkan. Yang ini tadi udah ya, berarti yang lain ini teman-teman untuk bahan pelatihan teman-teman di rumah ya, sehingga teman-teman bisa mempraktekkan yang sudah Kak Ruli contohkan. Sekarang kita lihat laporan laba ruginya. Nah, laporan laba ruginya seperti ini teman-teman. Ya, keuntungan kita jual totalnya penjualan 61 ya, harga pokoknya 58. Kemudian ya, kemudian beban pokok penjualan kita 58, laba kotor kita 9.293 sampai dengan soal yang Kak Roli bahas tadi ya. Di sini laporan neracanya sudah tersedia. Ini laporan neracanya. Ya, oke. eh Sampai di sini soalnya, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami.